ilmu pengetahuan tanpa keluhuran budi adalah buta. Inti lambang Universitas 11 Maret divisualisasikan oleh sebuah wiku. Sosok orang pintar dengan praba di pusat wajahnya. Dalam sejarah agama dan pewayangan, praba digunakan oleh orang suci dan bijaksana, mengisyaratkan keluhuran budi dengan pancaran sinar keabadian ilmu pengetahuan yang menerangi untuk kesejahteraan manusia. Universitas 11 Maret. Median Fara Indramurti dan Nur Chusnaini. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu yang pertama, yaitu memahami dan mengimplementasikan apa itu ekonomi kreatif. Yang kedua, yaitu dapat menguraikan dan membedakan 14 subsektor industri kreatif yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yaitu mampu menerapkan dan mengimplementasikan faktor apa saja yang dibutuhkan di masa mendatang ketika Anda terjun langsung ke dalam sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, menurut John Hawkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya merupakan sebuah gagasan. Karena gagasan merupakan gambaran dari kreativitas. Sedangkan menurut Dr. Richard, beliau memiliki sebuah istilah bahwa setiap manusia itu merupakan manusia yang kreatif. Selanjutnya, apa itu knowledge-based economy? Merupakan ekonomi yang berorientasi pada sebuah kreativitas, penerapan informasi, sehingga dapat menciptakan sebuah ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya yaitu, ekonomi kreatif ini diyakini dapat berkontribusi pada perekonomian bangsa. Ekonomi kreatif ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan seperti adanya isu global warming dan pemanfaatan energi terbarukan, seperti pemanfaatan limbah atau barang tak terpakai menjadi sebuah barang baru atau karya baru yang dapat dijadikan sebagai wadah perkembangan industri kreatif khususnya di Indonesia ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam 14 subsektor industri kreatif yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu periklanan. Periklanan merupakan kegiatan kreatif di mana industri kreatif yang berkaitan dengan jasa dan memiliki tahapan khusus pada prosesnya. Contohnya seperti media cetak yang berisi surat kabar dan majalah, sedangkan media elektronik berisi televisi dan radio. Yang kedua yaitu arsitektur. Arsitektur merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan dan konstruksi, di mana di dalamnya berisikan arsitektur kamar, bangunan, dan desain interior, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pasar barang seni, merupakan kegiatan kreatif yang di dalamnya berisikan barang-barang seni atau sebuah karya-karya seni yang bernilai tinggi, seperti perdagangan barang seni yang memiliki keunikan, langka, memiliki nilai estetika tinggi, dan dapat dilihat melalui lelang, galeri, toko, swalayan, maupun dijual belikan secara online, seperti alat musik dan lukisan. Yang keempat yaitu kerajinan. Kerajinan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi seperti hastakarya, di mana dalam kerajinan ini banyak digemari seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya seperti kerajinan dari batu berharga, serat alam maupun buatan yang memiliki nilai tinggi atau bukan produk massal. Selanjutnya yang kelima yaitu desain. Desain merupakan kegiatan kreatif yang memiliki kaitan dengan desain kegiatan maupun produk. Contohnya seperti desain produk, identitas perusahaan, jasa riset, dan pemasaran. Yang keenam yaitu fashion. Fashion merupakan sebuah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan mode dan aksesoris. Contohnya seperti produksi pakaian, aksesoris yang sedang tren dan mengikuti mode sehingga penjualannya akan tinggi. Dan hal tersebut akan menjadikan sebuah ladang perekonomian kreatif khususnya di Indonesia. Selanjutnya yang ketujuh yaitu video, film, dan fotografi. Merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan video, film, maupun foto. Contohnya seperti penulisan skrip, dubbing, dan adanya pembuatan sinetron. Yang ke-8 yaitu permainan interaktif. Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kreasi, edukasi, dan hiburan.
Bukan hanya hiburan semata, namun dapat dijadikan alat bantu pembelajaran dan edukasi ketika berada dalam masa pembelajaran. Yang kesembilan yaitu musik. Musik merupakan kegiatan kreasi yang berkaitan dengan musik, komposisi, dan aransemen, di mana di dalamnya memiliki beberapa contoh seperti distribusi musik, komposisi, pertunjukan, hingga konser besar-besaran. Selanjutnya yaitu yang ke-10 merupakan seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah seni atau kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi seni, konten, dan produksi. Contohnya seperti pertunjukan balet, teater, drama, dan tarian tradisional. Selanjutnya yang ke-11 yaitu penerbitan dan percetakan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan dan penerbitan. Subsektor ini sangat digandrungi karena sektornya yang luas dan beragam, sehingga pendapatan atau kepastian keberhasilan dalam sektor ini akan lebih tinggi. Yang ke-12 yaitu layanan komputer dan piranti lunak merupakan kegiatan kreatif dengan pemanfaatan teknologi. Dalam subsektor ini, keberhasilan kerjanya cukup tinggi. Contohnya seperti perangkat lunak dan piranti lunak. Yang ke-13 yaitu televisi dan radio merupakan kegiatan kreatif yang memanfaatkan atau menyebarluaskan berita dan tayangan-tayangan bermutu, di mana di dalamnya berisi platform-platform yang dapat dimanfaatkan. Televisi dan radio merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Selain sebagai hiburan, televisi dan radio ini juga dimanfaatkan menyampaikan berita-berita bermutu dan ter-up-to-date. Yang ke-14 yaitu riset dan pengembangan, merupakan usaha kreatif yang berkaitan dengan keilmuan dan riset. Dalam sektor ini sangat memanfaatkan kecerdasan manusia, dan biasanya pembahasannya seputar humaniora dan cocok digunakan dalam proses pembelajaran. Dari Howard Gardner mengeluarkan buku Five Minds of the Future, yaitu terdapat 5 pola pikir utama yang diperlukan di masa mendatang, yaitu yang pertama, pola pikir disipliner, the disciplinary mind, yaitu pola pikir yang dipelajari di sekolah. Yang kedua yaitu pola pikir mensintesa, the synthesizing mind, yaitu kemampuan menggabungkan ide-ide dan bisa menyampaikan kepada orang banyak. Yang ketiga yaitu pola pikir kreasi, the creating mind, yaitu kemampuan menemukan jawaban dari suatu permasalahan lalu bisa mengembangkannya dengan baik. Yang keempat yaitu pola pikir penghargaan atau the respectful mind, yaitu kesadaran bisa mengapresiasi setiap keadaan. Yang kelima yaitu pola pikir etis atau the ethical mind, yaitu tanggung jawab moral yang tinggi. Thomas F. Friedman mengatakan bahwa terdapat 7 kemampuan yang harus dipersiapkan saat akan terjun di arena pekerjaan. Yang pertama, kemampuan berkolaborasi dan memainkan peran. Yang kedua, kemampuan dalam mensintesikan segala sesuatu. Yang ketiga, kemampuan dalam menjabarkan suatu konteks. 4. Kemampuan dalam menciptakan nilai tambah. 5. Kemampuan dalam mengadaptasi terhadap lingkungan baru. 6. Kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian alam. 7. Kemampuan handal dalam menciptakan kandungan lokal. Berdasarkan studi pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007, diperoleh informasi kontribusi industri kreatif yang terhadap perekonomian Indonesia yang dapat dibedakan berdasarkan 5 indikator utama, yaitu produk domestik bruto, ketenaga kerjaan, jumlah perusahaan, ekspor, dampak terhadap sektor lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.